Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan pen tool. Kali ini kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai pen tool. Kita akan menggunakan pen tool untuk menggambar suatu objek. Teknik yang akan kita gunakan adalah teknik tracing. Teknik tracing atau ngeblat adalah suatu teknik menggambar di atas objek asli mengikuti pola dan bentuk sesuai dengan gambar yang dicontohkan. Nah, di depan saya ini sudah ada gambar yang nantinya akan kita trace atau kita blot. Tutorial menggambar dengan pen tool ini akan saya bagi menjadi dua video. Akan saya jelaskan dua cara tracing dengan menggunakan pen tool. Cara yang pertama adalah menggunakan urutan layer atau urutan objek mana dulu yang kita gambar. Sedangkan cara yang kedua, di samping menggunakan pen tool, kita juga akan menggunakan shaping tool untuk membentuk objek kita. Pada video kali ini, kita akan menggambar menggunakan pen tool dengan memperhatikan layer order. Jadi kita hanya main tumpuk-tumpuk layer saja. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus mampu menentukan mana bagian dari objek ini yang digambar duluan, mana yang belakangan. Walaupun sebenarnya kita bebas mau memulai dari mana saja, bebas, karena di CorelDRAW ada fitur untuk menggeser urutan dari objek atau tumpukan objek. Namun untuk memudahkan kita dalam menggambar, alangkah baiknya kalau menentukan terlebih dahulu mana objek yang akan digambar duluan, dalam artian objek tersebut berada di layer paling bawah, kemudian meningkat ke atas sehingga nanti akan terjadi tumpukan suatu objek. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktek. Aktifkan pen tool. Kita mulai dari titik rambut bawah ini, kita klik, lalu kita buat lengkungan. Kita tekan Alt untuk membuat garis lurus. Nah, setelah ini kita klik di mana? Kita klik di bagian ini, di bagian rambut dekat telinga. Lalu buat lengkung lagi, tekan Alt, kemudian klik node terakhir. Lakukan hal yang sama buat lengkungan. Tidak perlu terlalu rapi karena nanti kita juga bisa menggunakan shape tool untuk merapikan tarikan garis kita. Tekan Alt. Kemudian di titik ini kita tarik garis. Lalu di bawah ini kita klik saja karena sudah lengkung, nanti kita rapikan belakangan. Kemudian di sini kita sudah selesai membuat rambutnya, tinggal kita rapikan menggunakan shape tool. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat wajah. Jadi kita membuat objek yang berwarna coklat ini. Aktifkan kembali pen tool, kita mulai dari titik di sini. Namun kita tidak bisa memulai menarik garis atau membuat titik pada titik yang sudah ada. Kalau misalnya saya buat titik di sini, kemudian saya klik, itu artinya saya menghapus node yang sudah ada. Sehingga kita buat di luar area yang sudah ada node-nya. Misalnya di sini. Perhatikan jangan salah menarik garis ke sini. Kita tarik ke area luar. Untuk di sini, area ini, kita hanya perlu menggunakan outline nanti. Kalau sudah, tutup. Seperti ini. Kita sudah punya gambar muka. Perhatikan ada objek garis rambut yang memotong muka seperti ini. Tidak apa-apa karena nantinya objek ini akan tertutupi oleh objek muka yang baru saja kita buat. Kita ingat kembali pada aturan layer, di mana gambar yang baru saja kita buat itu akan menempati layer teratas. Gambar yang baru saja kita buat adalah gambar muka. Itu berarti gambar rambut nanti dia akan berada di belakang gambar muka. Selanjutnya kita akan rapikan bagian dari objek berwarna coklat atau objek wajah yang belum rapi. Tekan shape tool. Saya mulai dari bagian kanan.
Kalau sudah, kita akan menggambar outline di sini, di sela-sela telinga. Gunakan pen tool. Kita mulai dari sini sampai ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak bisa memulai menggambar satu titik di atas node objek lain. Kita harus mulai dari luar. Jadi kita klik di sini, lalu klik di node objek lain. Nah, ini baru bisa. Tekan tombol escape. Berikutnya kita akan gambar mata. Lalu kita copy untuk bagian yang berwarna hitam, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kecilkan, atur posisinya. Kita copy satu lagi untuk bagian warna putih di dalam. Kita trace lagi untuk mata sebelah kanan. Klik pick tool, kita copy lagi. Kita kecilkan lagi untuk bagian yang berwarna hitam. Kita atur lagi, sesuaikan ukurannya. Kita rapikan lagi yang belum rapi. Kemudian kita buat kelopak mata. Kembali lagi ke shape tool. Perhatikan di sini untuk garis di telinga kita hanya butuh area yang vertikal ini, sedangkan yang miring ini kita tidak butuh. Sehingga klik dua kali pada node di sini untuk menghilangkan. Lakukan hal yang sama juga untuk kelopak mata. Baik, semua outline kepala sudah tergambar. Saya geser terlebih dahulu foto ini. Berikutnya kita akan mewarnai. Supaya lebih cepat, kita akan mewarnai berdasarkan warna pada contoh ini. Kita gunakan Color Eyedropper Tool. Kemudian ambil warna wajah. Kemudian arahkan pointer pada objek wajah yang baru saja kita gambar. Kita klik. Selanjutnya adalah warna rambut. Klik Select Color. Pilih warna rambut. Warnai objek rambut kita. Selanjutnya warna mata, klik Select Color. Kita ambil warna yang hitamnya dulu. Kemudian warna yang putih. Jika sudah, kita perhatikan lagi outline yang kita gambar untuk bibir, kemudian hidung, garis telinga, dan sebagainya. Jika dirasa kurang tebal, maka seleksi semuanya. Lalu ubah ketebalannya, kita naikkan sedikit 0,4. Untuk mata kurang putih bisa kita ganti. Kita seleksi objek berwarna putih. Kita klik warna putih. Kemudian kalau warna kulitnya terlalu gelap, ini satu lagi tertinggal, kita buat outline-nya 0,4. Sepertinya warnanya terlalu gelap, kita sesuaikan lagi, seleksi, kemudian klik edit fill, lalu kita geser ke warna yang lebih muda tone-nya. Gini.
Kira-kira seperti ini untuk hasil akhirnya. Silahkan mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.